Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Yasirlia Amria dan dua teman saya yaitu Eva Saifuddin dan Hamidatus Saadah akan menjelaskan tentang tema kurban. Nah, apa sih itu kurban dan bagaimana sih dahulu kok bisa ada kurban? Nah, jadi gini, dalam agama Islam dikenal dengan dua hari raya. Yang pertama yaitu Hari Raya Idul Fitri dan yang kedua Hari Raya Idul Adha. Dan yang akan kita bahas ini yaitu Hari Raya Idul Adha, di mana Hari Raya Idul Adha itu berkaitan erat dengan kurban. Kurban dimulai pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mulanya, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail alaihissalam. Pada mimpi pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak percaya itu bisikan setan, bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim yakin kalau mimpinya merupakan wahyu Allah adalah mimpi yang ketiga. Dan akhirnya mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam dilaksanakan ketika Ismail alaihissalam berusia 7 tahun. Ada pula yang berpendapat 13 tahun. Dan tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah Ismail alaihissalam disembelih. Namun karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, maka Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan izin Allah, Ismail alaihissalam diganti oleh Allah dengan seekor domba. Dan alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilakukan umat Islam seluruh dunia. Dan sampai saat ini pada tanggal 10 Dzulhijjah diperingati sebagai Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Seperti itu sejarahnya. Hewan kurban tertera dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepadanya. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserahlah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk bersamanya. Untuk pengelompokan hewan yang dapat dikurbankan dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah golongan hewan ternak, yaitu domba, sapi, unta, kerbau, dan juga biri-biri. 5. Daging kurban. Ada 3 golongan yang wajib menerima. Yang pertama, disunahkan orang yang menyembelihnya. Yang kedua, kepada kerabat terdekat. Yang ketiga, kepada fakir miskin. Tata cara penyembelihan. Yang pertama, dianjurkan untuk sohibul kurban menyembelih hewannya sendiri. Yang kedua, menggunakan alat sembelih yang tajam. Yang ketiga, dianjurkan untuk didirikan diikat kaki depan kiri untuk unta. Yang keempat, untuk selain unta seperti kambing atau sapi, maka dianjurkan untuk dibaringkan di atas badan samping kiri dan menghadap ke arah kiblat. Kelima, meletakkan kaki penyembelih di atas leher hewan tanpa menyiksa hewan. Memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai wajib dan takbirnya Allahu Akbar sebagai sunnah. Sebagian ulama mewajibkan bagi sohibul kurban untuk memakan daging kurbannya, baru kemudian disedekahkan fakir miskin dan dihadiahkan kepada orang kaya, dan dilarang untuk diperjualbelikan